Ya, begitu tuh. Alhamdulillah udah 14. Assalamualaikum Tamim, buka Tamim. Yang sudah hadir di Zoom segera buka. Makasih Tamim, Salman, Nabila, Salsa, Lutfia, Irlesta, Kathleen. Segera buka. Segera, karena Ibu akan banyak cerita nanti di sini. Kalau bisa Zoom terakhir langsung ulangan. Raffi, kamu nggak izin Raffi? Kamu belum izin, katanya kamu apa ikut senam PTN? Ini Bu, di sini lagi hujan deras banget, jadi join dulu aja. Oh ya udah, ya udah. Tapi nanti jam setengah 12. Oh ya udah masih ada waktu ya. Ya udah Bismillah nanti kami lancar ya. Karena tadi kamu yang ngomong Naila, kalau Abi udah izin, oke ya. Ini sudah 19 siswa. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tahun ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Semoga tahun ini adalah tahun kesuksesan kamu. Walaupun di masa pandemi kamu berjuang sungguh-sungguh. Nah, insya Allah akan dibalas oleh Allah. Kamu akan dapat PTN yang kamu inginkan. Kamu akan dapat kedinasan yang kamu inginkan. Lancar. Tidak ada halangan, langsung gitu, langsung masuk ya. Bismillah ya. Jaga kesehatan karena ada beberapa teman kita. Kalau di kelas 12 insya Allah Ibu nggak dengar ya. Di kelas 10 yang Ibu ajar ternyata ada beberapa yang izin karena harus isolasi mandiri. Bismillah. Semoga kita semua nggak terkena ya. Jaga kesehatan betul-betul. Oke, IPA 6 minggu depan kita ulangan ya. Ulangan dari keruntuhan Orde Lama sampai ke hari ini. Habibie, Ibu garis bawahi Habibie. Karena teman-teman kita ternyata Ibu nerangkan hanya bisa sampai Habibie, kecuali IPA 5. IPA 5 sampai Gus Dur Ibu sudahi saja. Nah, minggu lalu kita sudah sampai ke TAP MPR nomor 44 MPR 1968 bahwa Pak Harto akhirnya menjadi pejabat presiden. Tapi Pak Harto punya visi yang bagus ke depannya bagaimana, akhirnya dia harus menjadi presiden sungguhan, tapi dia tidak punya kendaraan politik, akhirnya dia mengundurkan yang namanya pemilu. TAP MPR nomor 11 MPR 1966 menyebutkan bahwa pemilu diselenggarakan tahun 1968, 5 Juli ini diundurkan menjadi 5 Juli 1971. Kenapa? Karena kendaraan politik belum punya. Akhirnya kendaraan politik itu adalah ABG, ABRI, birokrat, dan Golkar. ABRI difungsikan benar-benar membantu Pak Harto dengan cara menggiring Golkar. Golkar dijadikan dipatenkan dengan adanya Permendagri nomor 12 1969 di mana para ASN wajib beserta keluarganya turut serta berpartisipasi dalam Golkar. Inilah nanti yang membawa kemenangan Soeharto sampai menjadi 6 kali presiden. Walaupun di yang terakhir hanya mengecap 1 tahun. Kemudian Pak Harto dikenal sebagai Bapak Pembangunan, karena dalam pembangunan ini Narindra dilakukanlah pembangunan jangka panjang dan jangka pendek yang nanti pernah kamu dengar yang dikenal dengan nama Repelita. 1 April 1969 awal Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Kemudian kota kita Tangerang itu benar-benar menjadi kota, itu adalah hasil dari Pak Harto. Banyak hal positif selama 32 tahun, tapi juga
Akhirnya karena terlalu lama kelihatan boroknya, muncul jeleknya. Jeleknya apa? Karena kental dengan kolusi, korupsi, dan nepotis. Banyak dari keluarganya, anak cucunya yang dikasih jabatan-jabatan yang bagus. Kemudian saudara-saudaranya, konglomerat-konglomerat dirangkul hanya untuk kepentingan keluarganya sendiri. Nah, itulah yang akhirnya selama puluhan tahun, akhirnya masyarakat pintar bersatu dan mendobrak apa yang pernah dilakukan oleh Pak Harto, sehingga tanggal 21 Mei 1998 Pak Harto akhirnya lengser ke Prabon atau mengundurkan diri. Tar ya, Ibu foto dulu ya. Takut jadi fitnah, Ibu ngomong, "Heh, kamu nggak ada." Ternyata ada, kan kasihan. Ya, kita lihat sekarang ke masa runtuhnya Soeharto. Ya, kita lihat ya. Selama 6 periode menjadi presiden ya. Ternyata akhir di masa beliau memerintah, suhu politik sangat panas. Rakyat sudah jenuh, apalagi dibatasi karyanya. Kemarin Ibu sudah mencontohkan hanya lagu Tante Sun saja yang terdengar sebenarnya enak, tapi terjadi masalah. Sampai si pencipta dan penyanyinya sendiri masuk penjara. Hanya lagu Bento saja, akhirnya si penciptanya dan penyanyinya harus masuk penjara. Jadi tidak ada kebebasan berpolitik, berkarya, atau juga kebebasan pers. Undang-Undang Nomor 12 1982 mengatur bagaimana langkah dari pers. Nah, kemudian Neng, percaya nggak percaya pada ramalan Jayabaya ya? Dia pernah mengatakan begini, kalau Jawa terjadi pergantian pimpinan, itu pasti selalu terjadi chaos. Nah, ternyata betul. Pada masa Pak Karno mau turun, terjadilah chaos, yaitu G30 SPKI. Dan kemudian ketika Pak Harto turun, itu pun chaos. Nanti terjadi kerusuhan sosial. Kita lihat ya. Neng, ketika masyarakat sudah bosan, Pak Harto harus turun, didukung oleh suasana dunia. Jadi ini seolah-olah dunia mendukung turunnya Pak Harto. Kenapa? Ternyata Asia Tenggara pada waktu itu terjadi krisis keuangan. Dimulai dari Muang Thai, masuk ke Indonesia. Karena apa? Ada seorang tokoh spekulan yang bernama George Soros, kemudian dia membeli dolar dan kemudian melempar kembali ke pasar dengan harga tinggi. Nah, Tamim, nanti kamu boleh diskusi dengan Abi Undang, kamu tanyakan kepada saksi sejarah bagaimana kehidupan kita tahun 98 ya. Kita atau kalian sekarang masuk seolah-olah kamu hidup di tahun 98. Mulai ya. IPA 6. Rupiah di bulan Juli itu 2.500. Bulan Juli pertengahan menjadi 4.000, udah naik 1.500. Ingat, bahan pokok makanan kita, pakaian kita, industri kita, itu semua dihitung dari dolar. Jadi otomatis kalau dolar naik, nilai pun akan naik, harga-harga pun akan naik. Ya, rupiah tidak bisa mengikuti, otomatis kita akan belangsak. Ingat lagi ya, 2.500 menjadi 4.000. Terus beranjak, setiap bulan beranjak naik. IPA 6 jatuhlah pada bulan Januari 98 dari 2.500 jadi 17.000. Coba kamu pikirkan, apa nggak sesek napas? Gaji tetap segitu aja, tapi harga
barang puluhan kali lipat naik. Oke, Andrea, Ibu akan cerita pengalaman Ibu mewakili manusia-manusia menengah ke bawah. Harga Indomie, menengah ke bawah paling enak, paling mudah makan Indomie. Mau rasa soto, beli Indomie rasa soto. Kan ya, ingin rasa rendang, ingin rendang, beli aja Indomie rasa rendang. Harga Rp250. Tapi di bulan Januari menjadi menjadi Rp700. 250, 700. Berapa kali lipat naik? Kamu mah nggak merasakan, jadi nggak sesek napas. Kemudian harga beras dari 800 per liter menjadi 3.000. Coba. Gaji tetap segitu, harga melonjak. Nah, Neng, gambarkan saja yang sederhana ya. Pabrik-pabrik tutup karena nggak bisa membeli bahan baku yang semua diukur dari dolar. PHK di mana-mana. Sudah harga naik, tidak punya pekerjaan pula. Neng, ditambah pada bulan itu juga jatuh tempo bangsa Indonesia harus membayar hutang. Nah, bingung itu pemerintahan kita. Akhirnya kebingungannya dikembalikan ke masyarakat lagi. Pemerintah mengumumkan 4 Mei 1998 diumumkan kalau yang namanya BBM naik. Coba gimana rasanya? Udah harga tinggi, kalau BBM naik ya semakin tinggi. Awal dari kerusuhan, demonstrasi, protes itu di tanggal 4 Mei. Inilah yang memicu kemarahan rakyat yang diwakili mahasiswa untuk melakukan reformasi. Oh ya. Udah ya. Ntar kok lambat nih. Dah. Neng. Mahasiswa dari manapun akhirnya berkumpul di Jakarta. Berkumpul di Senayan dengan mengagendakan reformasi, reform, perubahan pemerintahan, penataan kembali ke hal yang lebih baik. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. Amandemen Undang-Undang Dasar 45. Hapus duifungsi ABRI. ABRI ini mengalahkan semuanya. Sehingga kita tidak bisa bersaing dengan ABRI di dalam kedudukan-kedudukan yang sangat baik. Ya, jadi hapus duifungsi ABRI. Otonomi daerah yang seluas-luasnya. Andrea, siapa lagi yang kelihatannya sama Ibu ya? Raffi, Tamim, Janet, Kathleen, kalau nggak bisa disebut semua, pokoknya kamu ada semua ya. Nah, itu otonomi daerah seluasnya mengakibatkan Tangerang tadinya itu wilayah Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Ketika ada otonomi daerah di TAP MPR nomor 15, akhirnya kita menjadi provinsi baru, yaitu Provinsi Banten. Di tahun 2000 ya. Jadi itu Provinsi Banten. Nah, kemudian supremasi hukum, pemerintahan yang bersih dari KKN. Neng, kalau kita memegang kekuasaan lama, celah-celah kecurangan itu bisa ditembus oleh kita. Makanya jangan terlalu lama. Ya, jadi akan amanah ya. Dah. Akhirnya, dengarkan, ketika Soeharto akan turun, terjadilah peristiwa yang dikenal dengan nama peristiwa Trisakti. Karena di sini yang banyak gugur adalah mahasiswa Trisakti. Demo sudah 8 hari lamanya, tapi tak kunjung selesai itu persoalan. Pak Harto nggak mau turun juga. Ya, 4/12. Akhirnya, ketika demonstrasi besar-besaran, para mahasiswa itu kemudian ditembaki oleh si aparat. Neng, itulah Petrus. Sampai sekarang nggak tahu siapa yang nembak. Tapi ada korbannya. Elang Mulia, Heri Hartanto,
Hafyudin Royan, Hendrawansi, itu adalah para mahasiswa Trisakti yang jadi korban. Sehingga tanggal 12 Mei sering disebut dengan nama peristiwa Trisakti. Nggak tahu sampai sekarang siapa yang menembaki mereka. Ibu cerita dikit Elang Mulia. Kamu masih ingat Ahana Sution? Dia yang paling nggak enak nasibnya. Ketika Pak Karno mau turun, putrinya tertembak oleh Cakra Birawa, Ade Irma Suryani. Tapi ketika Pak Harto mau turun, cucunya tertembak yang bernama Elang Mulia. Jadi itu ya nasibnya siapa? Ahana Sution. Dah, Naneng. Setelah 12 Mei tidak kunjung selesai, semakin ribet. Nanti kamu boleh tanya ke ibumu, ke bapakmu, ke tantemu, atau ke siapa yang pernah mengalami itu. 13-14 Mei terjadi kerusuhan sosial. Apa? Orang sudah tidak percaya lagi ke pemerintahan, krisis kepercayaan, krisis sosial, krisis ekonomi, krisis kepribadian akhirnya. Apa yang terjadi, Neng? Orang-orang yang menamakan dirinya katanya orang pribumi yang punya Indonesia cemburu sosial ke orang-orang keturunan Tionghoa yang disebut katanya golongan minoritas. Kok mereka masih bisa nyaman? Mereka masih bisa enak-enakan. Kok kami yang punya Indonesia nggak bisa apa-apa? Akhirnya kalau ada toko milik orang Tionghoa, ada mall milik orang Tionghoa, itu diserbu, dijarah. Dan itu tidak ada yang menghalangi, bahkan seolah-olah digiring untuk menjarah. Nah, kalau kamu ingin merasakan ya, ntar dulu ya, supaya Ibu cerita ngelihat kamu, supaya kamu bisa merasakan ruhnya, itu tanggal 14 Mei. Tanggal 14 Mei. Itu SMA 1 jam 8, kalau nggak salah jam 8. Yang namanya nggak tahu damkar, nggak tahu apa itu sirine itu terus aja ngitarin SMA 1 sambil bilang sekolah dibubarkan. Tadinya kita nggak tahu apa-apa, kok tiba-tiba sekolah dibubarkan, tidak aman. Coba, apa yang terjadi dengan kepala sekolah, guru, ini dari siapa mandatnya. Tapi ternyata ibu juga ditelepon, pulang segera. Ternyata sudah terjadi bakar-bakaran. Nah, akhirnya sekolah punya bijaksana, diteleponlah orang tua yang bisa menjemput anaknya. Kalian sudah SMA, bisa pulang sendiri. Nah, yang dipikirkan apa? Anak-anak ibu ada di SD 62, cewek-cewek. Itu bagaimana pulangnya? Sedangkan saya mau ke SD 6 pun nggak bisa, itu udah keliling. Banser-banser itu udah sedang lewat, entah akan menuju kemana. Udah ilahi ta'ala. Kalau masih dipertemukan, ya ketemu. Udah pasrah. Akhirnya Neng pulang, dibubarkan oleh siapa waktu ya kepala sekolahnya ya? Pak siapa ya waktu itu ya? Pak Tatang Murdio. Akhirnya kita pulang. Pulang Neng, jalan kaki. Coba kamu bayangkan ibu dari SMA 1 Jalan dan Mogot ke Google Mas Indah, Blok M, belokan mau Pasar Baru. Jalan, nggak ada yang tanggung jawab. Suami nggak tahu ada di mana. Mungkin juga sedang bingung. Anak entah di mana, tapi yakin di SD 6 ada supir di situ, supir supir sekolah, supir jemputan. Sampailah itu hampir 2 jam karena ngaso-ngaso. Yang namanya Robinson itu panser. Jadi udah kayak mau perang. Nanti kalau kita jalan dipelototin tuh sama yang ABCD, ABRI bukan cepat doang. Cepat Bu jalannya. Enak aja cepat-cepat, ini juga sebari ketakutan. Sampailah di Pasar Baru itu ada Ramayana. Itu udah dibakar juga. Kemudian diomongin, ibu mau jalan mana? Saya orang Bugel, saya mau lurus. Nggak bisa Bu,
Ibu harus belok ke Leong. Berapa lama lagi saya harus belok ke Leong? Tapi akhirnya mau apa daripada kenapa-kenapa belok ke Leong. Neng, ada pemandangan menakjubkan. Nenek Tamim gotong lemari es. Usil ini pikiran. Nek, dari mana itu lemari es? Nenek bongkok bisa gotong lemari es. Neng gerak ambil di Ramayana. Ini lagi reformasi. Ambil Neng, ambil Neng. Masya Allah. Orang-orang dikuatkan apa? Diberi kekuatannya itu sama setan. Banyak orang tua tuh yang ngambil dispenser yang astagfirullahalazim. Itu gambaran reformasi, kecemburuan terhadap orang-orang yang kaya. Neng, malam hari di sini ada yang keturunan Tionghoa. Siapa? Brandon. Malam hari Brandon itu lebih susah lagi. Ibu banyak rumah-rumah yang non-Muslim, Chinese. Bu, pinjam sejadahnya. Coba untuk apa? Ibu, alhamdulillah mau masuk Islam. Ternyata enggak. Hanya ditaruh sejadah, tanda Muslim. Jadi rumahnya enggak akan diapa-apain. Coba. Sampai segitunya. Nah, dah. Pak Harto pada waktu itu sedang di Mesir, disuruh pulang. Disuruh mengundurkan diri. Pak Harto enggak mengundurkan diri, hanya membentuk kabinet reformasi. Samakan dengan ketika Soekarno ya, Soekarno suruh merubah, meresafal kabinet, malah menjadi kabinet yang disempurnakan ya. Jadi jalan ceritanya sama. Dah, itu pengalaman pada waktu, happy end dulu dong. Tadi kan Ibu sibuk dengan mikirin anak ya. Alhamdulillah, jam 4 sore anak-anak hadir kelas 2, kelas 1 sama kelas 2 selamat sampai di depan rumah. Itu diantar sama supir jemputan. Alhamdulillah nggak jadi berpisah. Nah, Pak Harto dipanggil ke rumah, dipanggil ke Indonesia, diminta untuk turun tapi tidak mau. Tapi suasana sudah sangat mencekam, terus kita ini nggak pernah bisa tidur, selalu ada pernyataan kalau malam akan jadi begini, malam akan jadi begitu. Akhirnya demi keutuhan NKRI, Soeharto turun menjadi turun dari kepresidenan 21 Mei 98. Dan Habibie diangkat menjadi presiden dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45. Rafi, Ibu ulangi lagi ya. 21 Mei turun, diangkatlah Habibie sesuai dengan pasal 8. Apabila presiden dalam keadaan ada halangan sampai mangkat, meninggal, nah itu digantikan oleh presiden. Neng, tapi ternyata banyak orang yang nggak suka pada Habibie karena dia dianggap kepanjangan tangan. Nggak sah itu pasal 8. Harus pasal 9. Apa pasal 9? Dilantik oleh MPR. Makanya ketidaksukaan kepada Habibie nanti terjadi peristiwa Semanggi 13 Mei. Nanti kamu boleh cerita-cerita ya ke ibumu ya. Dengan ibumu, dengan bapakmu ya. Oke, sampai di sini keruntuhan lengser ke Prabonnya Pak Harto. Siapa yang mau bertanya dulu? Ibu. Kamu kelahiran 2000-an ya? Kenapa Nabila? Ada itu kan tadi yang di slide pertama ya, itu harga rupiah kan merosot jadi 17.000 per dolar. Tapi yang di PDF yang Ibu kasih itu 15.000 Oh per dolar. iya betul, belum diganti ya, belum benar-benar belum diganti. Neng, makasih Nabila. Kalau Nabila itu karena penulis ya, jadi dia cermat banget. Ya, Nabila banyak baca, jadi cermat. Nabila dan kawan-kawan Narindra, Ibu nulisnya 15.000 karena Ibu pernah punya buku pegangan tuh. Di buku pegangan Erlangga kalau nggak salah 15.000, jadi Ibu buatlah 15.000. Itu Ibu buat udah tahun berapa lama ya. Nah, kemudian kalau Ibu ngomong, Ibu nulis 17.000 saja. Kenapa? Karena Ibu ngalamin sendiri, Neng.
di bulan Januari itu 17.000. Tapi di buku-buku Nabila ada yang ngomong 15.000, ada yang nulis 16.000, ada yang ngomong juga 17.000. Akhirnya, dah sejarah kan harus benar kan, harus lurus kan. Ya udah Ibu 17.000. Nah, tapi kan nggak bisa serta-merta 17.000, harus ada pengalaman dong. Pengalaman Neng begini. Guru SMA 1 namanya guru olahraga Pak Kusnen. Itu dia punya tabungan, dia nabungnya pakai dolar. Dia menjadi kaya pada waktu itu, kaya raya. Karena apa? 2.500 menjadi 17.000. Coba berapa keuntungannya? Nah, makanya Ibu berani ngomong nulis 17.000 karena pengalaman nyata. Kita ngelihat sendiri kok, kita ngitung-ngitung juga 17.000. Jadi yang diambil 17.000. Besok-besok kalau kamu dilihat sesuai dengan pertanyaan aja. Kalau di situ nggak ada 17.000, kalau Ibu buat pasti Ibu akan nulis 17.000. Tapi kalau umum sesuai dengan buku Erlangga atau apa mungkin 15.000 atau 16.000. Tapi untuk yang benarnya 17.000. Ya Nabila ya. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada? Ibu saya mau nanya. Boleh Andrea. Kenapa? Kenapa zaman Orde Baru tuh bertahan selama 32 tahun? Oke. Banyak sekali juga yang bertanya begitu, Andrea. Kenapa kok bisa 32 tahun lamanya? Dengarkan. Pada waktu itu Undang-Undang Dasar kita belum diamandemen. Di situ tidak menyebutkan batas waktu pemerintahan, Andrea. Jadi kalau presiden itu terpilih lagi, sah-sah saja. Satu ya, Undang-Undang Dasar, TAP MPR itu belum diamandemen, belum ada pernyataan batas waktu dari pemerintahan. Jadi Pak Harto ya terus-terusanlah dia menjadi presiden. Kedua, kroninya, makanya tadi KKN ya. Satu pimpinan banyak saudaranya, banyak yang mengerumuninya. Pengerumun ini juga kuat. Dia ingin tetap dong jaya. Orang ini harus terus ditampilkan, harus terus jaya supaya kami pun menikmati. Makanya bisa lama. Nggak usah jauh-jauh. Kemarin pada Pak Karno, kroni-kroninya juga kan yang menyebutkan Pak Karno presiden seumur hidup. Tapi ternyata zaman berubah kan ya. Akhirnya dilengserkan, dimakjulkan, didongkel. Jadilah hanya sampai tahun 1966. Tapi lumayan, dari tahun 1945. Tadinya sampai seumur hidup. Pak Harto bisa jadi seumur hidup. Hanya ada undang-undangnya. Nah, tapi kemudian sekarang ini hanya 2 periode. Kalau sudah memerintah 2 kali, besok nggak boleh mencalonkan diri. Itu Andrea. Kenapa bisa lama? Karena tidak ada hukumnya yang membatasi. Dan didukung oleh kroni-kroninya. Begitu ya. Kalau sekarang nggak bisa lama-lama. Cukup 2 kali periode. 10 tahun saja. Oke. Siapa lagi yang mau nanya? Bu, kasih, Bu. Ya, sama-sama. Siapa lagi? Saya mau nanya, Bu. Boleh, Tamim. Mau nanya yang kata tentang penjarahan itu, Bu, yang kita nyerang orang-orang Tionghoa itu, Bu. Nah, itu tuh penjarahannya gimana, Bu? Apakah toko-tokonya dihancurin semua gitu, Bu? Apa gimana? Sama berapa lama, Bu, itu terjadinya, Bu? Sama selesainya itu gimana? Akhirnya gimana, Bu, gitu? Akhirnya gimana gitu ya? Oke, Tamim. Iya, sama berapa lama? Iya, Tamim. Kalau hitungan lama itu sampai redanya ketika Pak Harto lengser. Jadi dari 13 Mei sampai 21 Mei itu terjadi kerusuhan terus. Tapi yang parahnya, Mim,
13 dan 14 yang parahnya. Dan yang paling parah Mim itu di Tangerang, Jakarta, dan Solo. Tangerang, Jakarta, Solo. Kenapa? Karena disitulah banyak warga Tionghoa. Caranya bagaimana? Dihancurin, enggak Mim, dibakar. Mim, jadi begini. Jadi itu kayaknya juga skenario ya. Jadi ada dalangnya, tapi sampai sekarang nggak tahu dalangnya itu siapa. Jadi begini, kalau yang Ibu perhatikan, yang kita sama-sama berbagi cerita, itu jam 9 mall itu belum dibuka harusnya kan ya? Ada orang yang mengumpulkan Mim. Masyarakat daerah itu dikumpulkan. Dibuka oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu. Suruh masuk. Akhirnya mereka keluar lagi setelah bawa segala macam. Mim, pas beberapa jam kemudian ditutup, dibakar. Jadi yang menjadi korban bukan orang-orang Tionghoa saja, tapi orang kita yang kerasukan ingin ngambil terbakar di dalamnya. Mim, kamu dengar kalau umpamanya orang ada desa Bencongan ya, deket Lipo. Anak-anak SMP tahu itu jam pelajaran, mungkin mereka dengar ada berita boleh ngambil, mereka datang tuh anak-anak. Akhirnya banyak yang jadi korban. Banyak sekolah yang kehilangan anak muridnya ternyata jadi korban pembakaran. Itu jadi caranya tuh dibakar. Dan itu kayaknya dikondisikan, Mim. Makanya kalau kita lihat, itu ada orang-orang yang badannya tegap tapi bukan ABRI. Dialah yang nyuruh-nyuruh, masuk-masuk, boleh ngambil. Karena ini milik kita, dianggapnya milik kita. Diambilin, setelah masih banyak keluar masuk, akhirnya ditutup, dibakar. Jadi caranya itu dibakar. Mim, tidak hanya itu. Astagfirullah, ini memang harus diceritakan ya. Tidak hanya itu. Gadis-gadis Tionghoa banyak yang dilakukan pelecehan-pelecehan. Karena kecemburuan itu. Jadi otak mereka nggak jalan lagi. Itu. Makanya dikenal dengan nama kerusuhan sosial. Jadi biasanya masyarakat yang seolah-olah memiliki daerah ini merasa lebih rendah rezekinya, lebih rendah kedudukannya dibanding orang minoritas, cemburu, akhirnya terjadilah krisis sosial. Mim, nanti masih terus ada peristiwa Sampit, ada peristiwa Poso, ada peristiwa Madura, itu juga karena setelahnya ya, karena masih adanya krisis kepercayaan gitu. Itu mah nanti menjalar sampai masanya SBY. Alhamdulillah sekarang insya Allah lah tenang ya. Nggak tenang karena pandemi. Makasih Mim. Jadi caranya bukan dihancurin tapi dibakar. Satu lagi ada cerita Mim, teman ibu di Jakarta nih. Katanya pulang jalan kaki itu kalau lewat mall itu dia pernah ngelihat orang jatuh di depan dia sendiri. Kenapa? Sudah dibakar. Nah, orang kan ketakutan kan di lantai berapa? Udah menjatuhkan diri. Itu caranya. Nauzubillah kan. Ada lagi. Suaminya nggak pulang-pulang. Kepikiran sama istrinya. Ah, pasti ini mah udah jadi korban pembakaran. Lagi di 7 hariin, lagi di tahlilan, datang. Semua lari. Padahal dia sembunyi. Nah, itu jadi banyak cerita. Gitu. Makasih, Mim. Siapa lagi yang mau bertanya? Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, Fadia. Gimana, Fadia? Kan itu penyebab kerusuhan itu kan ada dari krisis moneter juga kan ya, Bu? Penyebab kerusuhan, kenapa Fadia yang dikit keras? Apakah itu ada dari salah satunya dari krisis moneter juga? Dari moneter. Ya, krisis Betul, Neng, betul. Jadi krisis keuangan pertama sebabnya akhirnya menyebabkan krisis multidimensi. Semuanya krisis kan? Krisis sosial,
krisis kepercayaan, krisis kepribadian, krisis ekonomi, numpuk jadi satu, Fadia. Sumber awalnya uang, duit, akhirnya membuat kita membabi buta. Karena kita nggak bisa bergerak apa-apa. Tapi Kurang iman? apa krisis finansial itu cuma di Indonesia doang atau sebenarnya tuh seluruh dunia? Oh, Neng, betul. Neng, yang terjadi kerusuhan itu hanya di Indonesia. Ketika krisis moneter itu terjadi di mana-mana, tidak ada berita, Neng. Karena mereka langsung bangkit. Kenapa mereka langsung bangkit? Karena keuangannya tidak banyak dikorupsi. Indonesia nggak bangkit karena dipegang oleh beberapa orang ini si uang. Akhirnya muncul segala macam krisis. Betul, Neng. Di yang lain juga enggak. Kan pertamanya di Muangtai ya. Muangtai terjadi krisis enggak? Enggak.